Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Rahmania, NPM 1935211097. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi biaya. Poin pertama adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah usaha fisik atau pikiran yang dipakai dalam suatu kegiatan usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, maka biaya tenaga kerja merupakan biaya yang diberikan kepada tenaga kerja yang secara langsung menangani proses produksi. Dalam artian lain, biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia untuk mengolah produk. Contohnya, gaji yang diberikan kepada tenaga kerja atau karyawan. Menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan, kegiatan dan biaya tenaga kerja dibagi menjadi 1. Bagian produksi, misalnya gaji karyawan pabrik, upah lembur karyawan pabrik. 2. Bagian pemasaran, misalnya gaji manajer pemasaran, upah karyawan pemasaran. Terus yang terakhir adalah bagian administrasi, misalnya gaji karyawan bagian akuntansi. Hubungan tenaga kerja dengan produk. 1. Tenaga kerja langsung merupakan tenaga kerja yang secara fisik langsung terlibat dengan pembuatan produk. Contohnya adalah tukang kayu industri mebel. 2. Tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Contohnya, tenaga kerja yang menguji kualitas produk. 3. Biaya pemeliharaan dan reparasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesin produksi serta biaya jika terjadi kerusakan. Akuntansi biaya tenaga kerja. Poin pertama adalah gaji dan upah reguler. Salah satu cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan adalah dengan mengalihkan tarif upah dengan jam kerja karyawan. Kartu hadir dan kartu jam kerja adalah dokumen untuk mengumpulkan jam kerja karyawan. Premi lembur. Jika karyawan di sebuah perusahaan bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, maka mereka berhak menerima uang lembur dan premi lembur. Terus, poin yang kedua adalah biaya bahan baku. Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah dalam proses produksi menjadi produk jadi. Bahan baku dapat diidentifikasikan dengan produk atau pesanan tertentu dan nilainya relatif besar. Biaya bahan baku adalah biaya yang timbul atau terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkannya dalam keadaan siap diolah. Perolehan dan penggunaan bahan baku. Proses produksi dan kebutuhan bahan baku bervariasi sesuai dengan ukuran dan jenis industri dari perusahaan. Pembelian dan penggunaan bahan baku biasanya meliputi langkah-langkah 1. Anggaran produksi, 2. Bukti permintaan pembelian, 3. Pesanan pembelian, 4. Laporan penerimaan, 5. Bukti permintaan bahan baku, dan yang keenam kartu catatan bahan baku. Pembelian bahan baku. Dalam organisasi besar, pembelian bahan baku biasanya dilakukan oleh Departemen Pembelian yang dikepalai oleh agen pembelian. Adapun tugas dari Departemen Pembelian adalah A. Menerima bukti permintaan pembelian atas bahan baku, perlengkapan, dan peralatan. B. Menyimpan informasi mengenai sumber pasokan harga dan jadwal penggalapan serta penghantaran. C. Mengatur pelaporan di antara Departemen Pembelian, Penerimaan, dan Akuntansi. Biaya perolehan bahan baku. Harga yang tercantum dalam faktor pemasok dan bahan transportasi adalah biaya pembelian barang yang paling jelas terlihat. Sementara biaya yang tidak terlalu jelas kelihatan adalah biaya akuisi. Diskon pembelian, beban angkut pembelian, biaya akuisi dibebankan, perhitungan biaya persediaan untuk pajak penghasilan. Pengeluaran dan perhitungan biaya bahan baku. Selain pembelian, penerimaan, penyimpanan, dan pencatatan yang efektif, pengendalian bahan baku memerlukan suatu sistem untuk mengeluarkan bahan baku, yakni bukti permintaan bahan baku, pemrosesan data elektronik untuk bukti penerimaan bahan baku, daftar bahan baku yang dipergunakan. Biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja. 1. Setup time. Biaya yang digunakan untuk memulai produksi disebut biaya pemula produksi.
2. Waktu pengatur, idle time, biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur diperlukan sebagai BOP. Poin ketiga adalah biaya overhead. Biaya overhead adalah semua biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya seperti ini biasanya tidak terduga dan tidak bisa diidentifikasikan secara langsung dengan barang apa yang dihasilkan oleh suatu industri manufaktur. Penggolongan biaya overhead dilihat dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah biaya overhead berdasarkan sifatnya. 1. Biaya bahan penolong adalah bahan yang bukan bagian dari hasil produksi alias nilainya relatif kecil dibandingkan harga keseluruhan produk. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Terus yang 3, biaya pemeliharaan dan reparasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara mesin produksi serta biaya jika terjadi kerusakan. Faktor kedua, biaya overhead berdasarkan hubungan dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap, yaitu biaya yang tidak dipengaruhi oleh perubahan dalam volume produksi. 2. Biaya overhead pabrik variabel, yaitu biaya overhead yang bisa berubah tergantung dari perubahan volume produksi. 3. Biaya overhead pabrik semi variabel, yaitu biaya overhead yang bisa berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi yang terjadi. Faktor yang ketiga adalah biaya overhead berdasarkan hubungannya dengan departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen, yaitu biaya yang berada di suatu departemen perusahaan dan manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. 2. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen, yaitu biaya yang manfaatnya bisa disarankan oleh lebih dari satu departemen di sebuah perusahaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.